Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus bersyukur kepada Allah. Memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita dalam kehidupan dunia ini menginginkan kemuliaan, menginginkan kejayaan, menginginkan kemenangan. Semua orang, akan tapi tidaklah semua orang yang menginginkan kemuliaan ia mendapatkan kemuliaan tersebut. Ada juga ia mendapatkan kebalikan dengan apa yang ia inginkan. Ia menginginkan kemuliaan, akan tapi yang didapatkan adalah kehinaan. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam, famahma natlubu al-'izza bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah." Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kita
adalah kaum, yaitu kaum yang paling terhina, kaum yang paling rendah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah Jazirah Arab sebelum datangnya Islam tidak ada apa-apanya, kering, tandus, pengembala sebelum datang agama Allah. Maka Umar mengatakan sungguhnya kita adalah kaum yang paling terhina kalau dibandingkan ketika itu dengan Persia dan Romawi. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ini dengan Islam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia mendidik para sahabat kurang lebih 23 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan yang besar, mampu mengalahkan Persia dan Romawi, mampu menguasai dunia dengan apa? Dengan Islam. Maka Umar mengatakan, "Famahma natlubul 'izza bighairi ma 'azzana Allah bihi, adzallana Allah." Bagaimanapun kita mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah memuliakan dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Ketika kita mencari kemuliaan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dijadikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kemuliaan, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang asbab, ay min asbabidz dzulli alladzi ja'alahu Allahu uqubatan liman asah. Di antara sebab-sebab kehinaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uqubah, sebagai hukuman, sebagai azab liman asah, bagi siapa yang bermaksiat kepadanya, wa khalafa amrahu wa amra rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi perintahnya dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita mendapatkan kemuliaan, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah. Maka kebalikannya, ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, justru kita bermaksiat kepada Allah, atau tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW, maka itu merupakan kehinaan, sebab terbesar dari kehinaan. Di antara sebab terbesar dari kehinaan adalah anna man kafara bihi wa haraba awliya'ahu adallahu Allah. Bahwasanya barang siapa yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, dan memusuhi wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Sebagaimana orang-orang Yahud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahud, "Duribat alaihimudz zillah." Orang-orang Yahudi itu diliputi, dikelilingi oleh kehinaan. Aina masukifu, dimanapun mereka berada, mereka mendapatkan kehinaan demi kehinaan. Mereka diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan cara berpegang teguh dengan agama Allah dan berpegang teguh dengan janji dengan manusia. Wa ba'u bighadabin min Allah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat 'alaihimul maskanah, dan mereka mendapatkan kemiskinan, mereka mendapatkan kesedihan, kesengsaraan. Dzalika
Mengapa mereka mendapatkan hal tersebut? Mendapatkan kehinaan, diliputi oleh kehinaan, diliputi oleh kesengsaraan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu karena mereka kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kafir dengan agama Allah. Tidak mau menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menerima wahyu dari Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka juga membunuh para nabi. Lihat kejahatan yang sangat luar biasa. Nabinya mereka bunuh. Membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka bermaksiat dan mereka juga adalah orang-orang yang melampaui batas. Inilah orang Yahudi yang mereka diliputi oleh kehinaan karena mereka memusuhi wali-wali Allah, membunuh para anbiya, karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang lain, ketika mereka ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan menghinakan dia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, patung anak sapi disembah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka. Jadi orang yang kufur, orang yang syirik kepada Allah, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Maka kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan merupakan sebab terbesar dari sebab-sebab dihinakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Maka perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan ini haram, dia menghalalkan. Nabi mengatakan ini haram, dia menghalalkan. Kebalikan dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam, agama Allah adalah cara untuk kita mencari kemuliaan. Orang yang menyimpang dari agama Allah, yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Kemudian juga di antara sebab kehinaan adalah at-takabburu ala awamirillah wal ihtiqaru li'ibadillah. Sebab yang kedua dari sebab-sebab kehinaan adalah takabbur, sombong atas perintah-perintah Allah, kemudian meremehkan hamba-hamba Allah. Inilah makna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makna sombong itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Maka orang yang sombong, yang takabur, yang ia menganggap diri lebih mulia dari orang lain, yang tidak mau menerima kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Ia angkat dirinya, Allah akan jatuhkan dia. Maka di antara cara untuk kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tawadhu.
Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, Allah akan mengangkat dia. Sebaliknya, orang yang mengangkat dirinya, orang yang menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, lebih pas dari orang lain, lebih pantas dari orang lain, lebih alim dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, begitu juga Imam Ahmad, dari hadis Abdullah ibn Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthal adh-dharri fi suwarir rijal. Akan dikumpulkan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong di hari kiamat, amthal adh-dhar, seperti semut kecil. Karena di dunia dia menganggap diri lebih dari orang lain, membesarkan dirinya, menghinakan orang lain, menolak kebenaran. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong ini, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dharri fi suwarir rijal. Akan dibangkitkan, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat, amsal adh-dhar, seperti semut kecil, fi suwarir rijal, dalam bentuk manusia. Dikecilkan, dikerdilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghshahumudh dhullu min kulli makan. Kemudian mereka diliputi oleh kehinaan dari semua arah, dari semua tempat. Dibangkitkan sudah kecil dalam bentuk manusia, kemudian diliputi oleh kehinaan dari semua arah. Kemudian setelah itu, fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Kemudian mereka akan digiring ke penjara. Penjara di mana? Fi nari jahannam. Ke penjara di neraka jahannam, yang nama penjara tersebut adalah bulas. Ini adalah penjara di neraka jahannam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sombong, menganggap diri lebih mulia, lebih hebat dari yang lain, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nanti di hari kiamat akan digiring menuju penjara. Penjara bukan penjara dunia, penjara di neraka jahannam. Nama penjara itu adalah bulas. Kemudian di dalam penjara, ta'luhum narul anyar. Mereka dibakar oleh api anyar, oleh api. Kemudian apa? Yusqawna min usarati ahli nar tinatil khabal. Kemudian mereka diberi minum dari usaratil ahli nar, yaitu tinatil khabal, dari sisa-sisa darah-darah, nanah-nanah penduduk neraka. Muntah-muntah penduduk neraka. Itu semuanya berkumpul, nanah, darah, semuanya itu min usar, sisanya. Karena dibakar. Nah, dari situlah akan diberikan ia minum. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sombong. Nanti mereka akan dikumpulkan di mahsyar kecil, diliputi oleh kehinaan dari semua arah, digiring ke penjara di neraka jahannam, dikasih minum dari nanah dan darah penduduk neraka. Janganlah kita sombong sama kita, siapapun ia, seperti apapun kedudukannya, sama kita. Tinggal yang membedakan kita di hadapan Allah. Itulah yang membedakan kita di hadapan Allah. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Itulah yang membedakan manusia. Manusia semuanya tanah. Maka apa yang pantas kita sombongkan? Bagi manusia yang Allah keluarkan ia dari lubang kencing 2 kali. Pertama ia keluar dari lubang kencing bapaknya, kemudian ia lagi keluar dari lubang kencing ibunya. Apa yang perlu kita banggakan? Apa yang perlu kita sombongkan? Apa alasan kita meremehkan orang lain? Semua anak kita sama, tapi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum
indallah atqakum. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seorang budak yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang raja. Bisa saja seorang pekerja lebih mulia di sisi Allah dari seorang bos, dari seorang atasan. Bisa saja bawahan lebih mulia di sisi Allah dari atasannya. Bisa saja orang yang miskin lebih mulia di sisi Allah daripada orang kaya. Bisa saja orang yang sakit lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang sehat. Tidak ada alasan untuk kita sombong, untuk kita takabur, untuk kita melebihkan diri kita dari orang lain, melihat orang lain dalam pandangan rendah, melihat orang lain dalam pandangan yang hina. Tidak. Jadi kalau orang-orang yang sombong, yang di dalam hatinya ada kesombongan, tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ke penjara di neraka jahanam yang namanya bulas. Kemudian air minumnya nanti adalah sisa-sisa dari penduduk neraka. Tinatul khabal, yaitu nanah dan darah penduduk neraka. Kemudian sebab yang berikutnya, sebab yang ketiga dari sebab-sebab kehinaan adalah meninggalkan jihad fisabilillah dan sibuk dengan urusan dunia. Urusan dunia mengalahkan urusan akhiratnya. Urusan dunia menjadikan ia lalai dari akhiratnya. Lebih mencari kesenangan-kesenangan dunia dan berat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang itu merupakan modalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunia dari pagi hingga malam. Tidak pernah memikirkan salat, tidak pernah memikirkan ibadah. Setiap hari yang dipikirkan dunia terus. Lalai dia dari berzikir kepada Allah, lalai dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunia. Kita tidak dilarang mencari dunia, tidak dilarang untuk berusaha, berjual beli, bekerja, tidak dilarang. Silakan cari rezeki, silakan cari harta, tapi jangan sampai ketika kita mencari harta melalaikan kita dari akhirat. Jangan sampai ketika kita mencari rezeki kita tutup mata dari halal dan haram. Silakan cari, tapi ada relnya, ada jarunnya yang kita lalui, ada cara yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan semua asal dapat, asal kita kaya, asal kita bisa menumpukan harta tanpa melihat apakah dia dari halal atau dia dari haram. Kita pergi kerja hingga pagi sampai pagi kembali tanpa memikirkan sejenak pun tentang ibadah kepada Allah. Kita menganggap bahwa dunia ini tempat kita kekal, kesenangan segala-galanya. Maka orang yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rijal, seorang laki-laki, siapa itu? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki itu apa? Yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli dari berzikir kepada Allah. Kalau ada orang laki-laki duduk saja, tidak mau kerja, salah. Tidak mau berusaha, salah. Kerja. Tapi apa? Tapi bekerja, jangan sampai kita dijadikan apa? Lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah. Lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," jika kalian berjual beli dengan jual beli 'ainah. Jual beli inah adalah salah satu jenis jual beli riba. Gambarannya begini. Jika saya ingin minjam uang 1 juta. Dia bilang, dari uang. Saya punya HP. Ya sudah, beli HP saya ini, ngutang 1 juta. Masih ngobrolin. Ini HP saya, kamu utang 1 juta. Saya punya HP sekarang, dia yang punya HP, enggak? Nah, kamu hutang HP saya ini 1 juta. Kemudian sekarang HP itu karena milikmu, saya beli kepada kamu dengan harga 800.000 kontan. Padahal dia yang punya HP tadi, ya enggak? Sekarang dia di depan, ini HP, saya kasih kamu hutang HP saya 1 juta.
Jadi dia sekarang sudah megang HP hutang 1 juta. Nah, kemudian saya yang punya HP tadi yang sudah saya serahkan, saya beli HP di dia lagi nih. Saya beli HP di kamu 800.000 kontan. Itu sebenarnya barang ini sebagai hilah saja, sebagai tipu daya saja. Sebenarnya dia kasih minjam uang 800.000, nanti ganti 1 juta. Itu adalah inah. Jual beli riba. Dijadikan barang sebagai simbol saja. Ini sudah beli HP saya 800.000. Karena dia milik dia 1 juta. Sudah sekarang saya bayar di kamu kontan. Berarti apa yang diterima orang itu sekarang? Diterima uang 800.000. Tapi hutangnya berapa? 1 juta. HP itu kemana siapa? Kembali lagi kepada saya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tabayatum bil ainah. Jika kalian berjual beli dengan jual beli riba, wa ahadtum aznabal baqar, dan kalian mengikuti memegang ekor-ekor sapi. Lihat ekor sapi. Kepada kotoran sapi akan dekat tapi dia tetap pegang. Ridha dengan peternakan. Wa raditum bizara', dan kalian ridha dengan cocok tanam, dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, meninggalkan ibadah karena jual beli, meninggalkan ibadah. Karena peternakan, meninggalkan ibadah. Karena bercocok tanam, meninggalkan ibadah. Maka karena orang meninggalkan ibadah, meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhulla. Maka Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengan kehinaan. Dan tidak akan dicabut kehinaan itu. Tetap selama dia lalai dari berjihad di jalan Allah, selama dia lalai di dalam beribadah kepada Allah, maka tetap dia berada di dalam kehinaan. Kapan Allah cabut kehinaan dari dirinya? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali beribadah, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi selama tidak kalian kembali kepada agama, tetap kalian berada di atas kehinaan. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin sibuk siang malam cari harta, tidak pernah sholat, lalai dari sholat. Kalaupun sholat, yang dipikirkan harta, itu pun ngebut sholatnya. Dia khawatir, kalau saya sholat sekarang pelanggan akan hilang. Padahal siapa yang memegang harta? Yang memberikan harta kepada seorang Allah. Sekarang engkau sedang berada di hadapan Allah, mintalah kepada Allah. Kenapa kita harus percepat sholat kita? Untuk apa? Untuk dunia. Inilah sebab kehinaan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebab kehinaan adalah an-nifaq, kemunafikan. Kemunafikan ada dua. Ada nifaqun i'tiqadi dan ada nifaqun amali. Ada kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, yaitu orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislaman. Kafir dia. Tapi yang ditampakkan keislaman. Tapi apa? Tapi dia benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia benci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar kabar tentang kemenangan kaum muslimin, dia tidak suka. Dia dengar kabar tentang kekalahan kaum muslimin, dia senang. Ini adalah di antara ciri nifaq, kemunafikan yang akbar. Munafik yang besar, munafik yang berhubungan dengan keyakinan. Inilah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kemunafikan atau orang-orang yang munafik itu berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Adapun nifaqun amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal, dia Islam, beriman kepada Allah, tapi perbuatannya yang ia lakukan adalah perbuatan orang-orang munafikin. Apabila dia berbicara dia dusta, apabila dia janji dia ingkar, apabila dipercaya dia khianat, apabila dia berseteru dia curang di dalam perseteruan. Yang penting menang, berbagai cara ia lakukan tanpa melihat yang penting benar. Dia salah apa dia benar, tidak dilihat, itu yang penting dia menang. Maka ini adalah kemunafikan nifaqun amali. Maka kemunafikan merupakan sebab kehinaan,
Sebagaimana perkataan orang-orang munafik di Madinah ketika pulang dari peperangan, yaqulun, mereka mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Jikalau kita balik ke Madinah, maka kita orang-orang yang mulia ini akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Ini orang-orang munafik. Dari satu sisi mereka takabur, orang-orang ini sombong, menganggap diri lebih mulia dari Nabi dan para sahabat. Kalau kita balik ke Madinah, kita yang mulia ini akan kita keluarkan orang-orang yang hina. Maksudnya akan kita keluarkan Nabi dan para sahabat. Padahal apa? Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman, milik para sahabat. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak tahu dia. Hati-hati dari penyakit kemunafikan. Sehingga Umar saking khawatirnya terhadap kemunafikan ini sering bertanya kepada Hudzaifah. Karena dia penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak disebut nama saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari urutan orang-orang munafikin? Saking khawatirnya. Maka sekarang para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukur diri kita dengan beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita berat menuju masjid Allah, berat melakukan ibadah kepada Allah, jangan-jangan di dalam hati kita ada penyakit kemunafikan ini. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang menjadikan kehinaan bagi pelakunya. Wa kama anna dhulla uqubatan fid dunya wa kama anna dhulla uqubatun fid dunya fa huwa kadzalika uqubatun fil akhirah. Sebagaimana kehinaan merupakan hukuman di dunia, kehinaan bagi orang-orang munafikin merupakan hukuman di dunia, fa huwa kadzalika uqubatun fil akhirah. Kehinaan ini juga merupakan hukuman di akhirat, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarahum yuraduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Engkau akan melihat mereka itu akan dipaparkan, ditampakkan bagi mereka, dihadapkan bagi mereka neraka, khashi'in, dalam keadaan tunduk, minal dhulli, karena hina. Bayangkan bagaimana hinanya orang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dihadapkan, sekarang ini tempat kalian. Mereka khawatir. Sudah menghinakan diri, rendah, sudah tidak apa, Anda ada jalan sudah. Nah, itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bahwasanya semua kemaksiatan, semua hal-hal yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab kehinaan, sebab kekerdilan, tergantung tingkat kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kekerdilan bagi siapa yang menyelisihi perintahku, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari para jemaah yang dirahmati Allah, kita belajar. Terus kita tuntut ilmu, cari mana dia perintah Rasulullah. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Jangan sampai kita menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa melakukannya, jangan sampai kita hina. Kita ridha ini adalah ajaran Rasulullah, ini adalah perintah Rasulullah. Mungkin kita belum siap, belum bisa untuk melakukannya. Orang menutup auratnya, perempuan berjilbab, kita hina, kita kita cela, kita lihat dengan pandangan benci. Tinggalkan. Mungkin kita punya istri, punya anak, belum bisa seperti itu. Kita doakan, jangan sampai kita membenci ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari kehinaan adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha." Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Orang yang suka berdosa terus dalam dosa akan mematikan hatinya. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, dan akan mewarisi kehinaan
kalau orang itu terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus melakukan kemaksiatan, akan ia dapatkan kehinaan. Wa tarkul dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa itulah kehidupan hati. Kalau kita ingin hati kita hidup, lakukan ketaatan kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan karena itu penyebab matinya hati seorang. Wa khairul li nafsika isyanuha, dan terbaik untukmu sekarang adalah ingkari kemaksiatan tersebut. Tinggalkan, jangan dikerjakan. Karena ahlul ma'siyah yajiduna dhulla fi qulubihim wa in hawalu ikhfa'ahu. Karena orang pelaku kemaksiatan, ia mendapatkan kehinaan di dalam hatinya walaupun dia berusaha menutup-nutupi kehinaan tersebut. Orang yang terbiasa maksiat, walaupun orang lain enggak tahu, walaupun penampilan wah, luar biasa, kedudukan tinggi, harta banyak, tapi dia pelaku maksiat, dia akan hina. Karena apa? Karena hatinya yang hina. Sebagaimana perkataan Hasanul Basri rahimahullah, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradin inna dhullal ma'siyati lafi qulubihim aballahu an yudhilla man asah. Mereka itu walaupun mereka berjalan menggunakan bighal, berjalan menggunakan kuda, kendaraan yang mewah, atau menggunakan mobil kaya luar biasa, berpenampilan wah, ketahuilah sesungguhnya kehinaan kemaksiatan ada di dalam hati mereka, tidak kelihatan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali memberikan kehinaan bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Jangan kita tertipu. Jangan kita tergiur. Banyak harta, ahlul maksiyah. Kedudukan tinggi, ahlul maksiyah. Jadi bos, ahlul maksiyah. Jangan kita tergiur. Karena kebahagiaan itu di dalam hati. Kehinaan sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Walaupun berpenampilan wah, luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa memberikan kemuliaan bagi dirinya. Jangan tergiur dengan pelaku kemaksiatan. Oh enak, kaya, banyak harta, sangat luar biasa, kedudukan tinggi, sangat luar biasa. Ya Allah sudah memasukkan kehinaan kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Semoga kita dijauhkan dari kehinaan ini. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari qillah, dari sedikitnya amal ketaatan. Dan aku berlindung kepadamu dari kehinaan. Doanya pendek, perbanyak membacanya, terus kita baca dalam sujud-sujud kita supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, miskinan, wal qillati, dari sedikitnya amal, dan dhillah, dan dari kehinaan. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillah. Salah, mudah-mudahan bisa dihafal. Begitu juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, doa yang sering kita dengar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa min dhala'atid daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, dari kegundahan, dari kelemahan, dari kemalasan, dari kefakiran, dari kebakhilan, dari ketakutan, pengecut, dan dari tidak bisa bayar hutang dan dikalahkan oleh orang lain. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kehinaan ini. Semoga kita bisa menjauh darinya. Yang mana cara pertama untuk kita mendapatkan kemuliaan adalah dengan ketaatan kepada Allah, dan hindari sebab kehinaan. Di antaranya adalah, dan paling utama adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.